Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nurholila dari kelas 11 5B15 akan menjelaskan mengenai analisa rasio terhadap laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur yang diajukan untuk memenuhi nilai ujian HER mata kuliah Manajemen Keuangan pada program D3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur adalah produsen produk konsumen yang bermerek yang terkemuka yang memiliki lini bisnis, termasuk mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang aktif melakukan akuisisi dan merupakan perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sebagai pionir di industri makanan dan minuman olahan Indonesia, perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Didirikan pada tahun 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma dan mengalami perubahan nama dengan PT pada tahun 1994, Indofood Sukses Makmur, sekaligus melakukan penawaran umum sebanyak 763 juta lembar saham yang tercatat di BEI. Tujuan dari PT Indofood Sukses Makmur adalah untuk mencapai keuntungan maksimal. Untuk mengetahui seberapa berhasil perusahaan dalam mencapai tujuan ini, diperlukan ukuran atau indikator keuangan. Indikator tersebut dapat ditemukan dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala, seperti laporan neraca serta laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi indikator ini. Hasil dari analisis rasio keuangan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menentukan langkah yang perlu diambil guna untuk mengoptimalkan atau mempertahankan kinerja perusahaan sesuai dengan target. Selanjutnya, di sini akan ditampilkan data khusus laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2024 dan 2023. Selanjutnya, di sini saya akan mencari rasio likuiditasnya. Di dalamnya yang pertama ada current ratio. Current ratio adalah rasio keuntungan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini juga disebut rasio lancar atau working capital ratio. Dengan rumus, current ratio sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Nah, sesuai dengan laporan keuangan yang ditampilkan, total aset lancar PT Indofood yaitu Rp74.931.589 dibagi dengan total kewajiban lancar Rp94.340.417 sehingga dihasilkan kurang rasionya itu 79,4%. Yang kedua, cash ratio. Dengan rumus, cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas.
dibagi kewajiban lancar. Kasnya itu 36.475.371 rupiah dibagi 94.340.417 rupiah. Sehingga dihasilkan cash rasionya itu 38,6%. Yang ketiga ada quick ratio. Quick ratio rumusnya itu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi, untuk menghitung quick ratio, pertama-tama adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah persediaan. Kemudian, hasil tersebut dibagi dengan jumlah kewajiban lancar. Nah, di sini quick ratio-nya itu aset lancarnya itu 74.931.589 rupiah, dikurangi persediaannya itu 15.031.776 rupiah, dibagi dengan kewajiban lancarnya 94.340.417 rupiah. Sehingga ditotalkan 59.899.813 rupiah dibagi 94.340.417 rupiah. Quick rasionya 63,4%. Yang keempat, working capital to total asset ratio atau WCTA. Adalah rasio yang menunjukkan proporsi modal kerja operasional perusahaan terhadap total asetnya. WCTA merupakan rasio likuiditas yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Dengan rumus current asset dikurangi current liabilitas. Current asetnya tadi 74.931 dikurangi 94.340.417 rupiah. Sehingga dihasilkan working capitalnya itu minus 19.408.828 rupiah. Selanjutnya rasio leverage. Yang pertama ada total debt to equity ratio. Total debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan total hutang perusahaan dengan total ekuitasnya. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai operasinya dengan hutang. Rumusnya itu sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Total hutangnya itu 94.340.417 rupiah dibagi ekuitasnya itu 103.977.828. Sehingga dihasilkan total debt to equity rasionya itu 90,7%. Selanjutnya yang kedua total debt to total asset ratio. Adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan total aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai asetnya dengan utang. Rumusnya itu total debt dibagi total aset. Total debt pada PT Indofood itu 94.340.417 rupiah dibagi total asetnya itu 74.931.589 rupiah. Dengan hasilnya itu sama dengan 125%. Yang ketiga, long term debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar resiko keuangan perusahaan.
Dengan rumusnya itu, utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Utang jangka panjangnya itu 47.697 dibagi 130.977.828 dengan hasilnya itu sama dengan 45%. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama itu ada total asset turnover atau TATO adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimiliki. Total asset turnover juga disebut rasio perputaran aset. Memiliki rumus penjualan dibagi total aset. Nah, penjualannya itu didapatkan Rp30.791.538 dibagi Rp79.931.589. Yang dihasilkan itu 0,41 atau sama dengan 41%. Yang kedua ada receivable turnover. Receivable turnover atau rasio perputaran piutang adalah matrik yang mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan yang membeli secara kredit. Rasio ini dapat dihitung secara bulanan, triwulan, atau tahunan. Rumusnya itu penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Penjualan kredit bersih PT Indofood sebesar Rp10.511.556 dibagi rata-rata piutangnya itu Rp8.799.796 dengan hasil 1,19 sama dengan 119%. Average collect periode. Periode penagihan rata-rata menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih pembayaran tunai dari pelanggan yang membayar secara kredit. Dengan rumus akun receivable dibagi net credit sales dikali 365. ACP sama dengan akun receivable-nya itu 8.799.796 dibagi 4.604.150 dikali 365. Sehingga ACP yang dihasilkannya itu 697,6. Selanjutnya yang keempat ada inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaan barangnya. Rasio ini juga disebut sebagai perputaran persediaan. Rumus perhitungannya itu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Penjualannya itu sebesar 30.791.538 dibagi 15.031.776 sehingga inventory turnover rasionya itu sama dengan 2,04. Yang terakhir ada rasio keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio keuntungan yang menghitung laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi barang. Pengurangan ini tidak termasuk biaya lain kecuali harga pokok penjualan itu sendiri dan sering dinyatakan sebagai presentasi penjualan. Rumus gross profit margin adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Sehingga dihasilkan gross profit marginnya itu 34,13%. Selanjutnya yang kedua ada operating ratio.
atau rasio operasi adalah rasio yang menggambarkan efisiensi manajemen perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total biaya operasional dengan penjualan bersih. Rumusnya itu biaya operasi ditambah harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Nah, dihasilkan rasio operasinya itu 0,66 atau sama dengan 66,23%. Selanjutnya ada yang terakhir net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio keuangan yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkannya. Net profit margin mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi dengan mengukur perbandingan laba setelah pajak dengan penjualan yang dihasilkan. Net profit margin memiliki rumus laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100. Laba bersihnya itu Rp6.417.683 dibagi 30.791.538 dikali 100. Net profit marginnya itu dihasilkan 0,20 atau setara dengan 20%. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan analisis rasio keuntungan PT Indofood Sukses Makmur, periode 2023 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa yang pertama dari rasio likuiditasnya. Kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek telah diperbaiki. Dan mengingat dari tahun 2023-2024. Yang kedua, dari rasio solvabilitas, situasinya kurang menguntungkan karena banyak rasio yang menurun. Ini bisa menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman di masa mendatang. Yang ketiga, dalam rasio aktivitas menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang diperkirakan cukup baik karena mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, dari rasio profitabilitas, kinerja PT Indofood Sukses Makmur tergolong baik. Laba kotor dan laba bersih mengalami peningkatan yang signifikan dari 2023 dan 2024. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.